Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita membaca salawat kepada beliau dengan harapan kelak di hari kiamat kita menjadi salah satu orang yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, pernah tidak kalian merasa kenapa daya ingat begitu lemah dalam menghafal sesuatu, berupa ilmu, hafalan Al-Quran, atau ingatan-ingatan lain? Jika benar begitu, jangan bersedih karena kami ingin memberi solusi yang pernah disarankan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau pernah bercerita, suatu ketika kita berada di satu majelis bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang kemudian bertanya pada Rasulullah, "Demi ayah, engkau dan ibuku, Al-Qur'anku ini sering lepas dari dadaku. Aku tidak kuat mengatasinya." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai ayahnya Hasan, bukankah aku pernah mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang Allah memberikan manfaat dengan kalimat itu kepadamu, dan bisa bermanfaat bagi siapa saja yang belajar kepadamu, serta bisa menempelkan apa saja supaya menetap kuat di hatimu?" Sayyidina Ali menjawab, "Belum ya Rasulullah, kuharap engkau berkenan mengajariku." Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, "Jika malam Jumat, jika kamu mampu, beribadahlah di sepertiga malam yang akhir. Waktu itu adalah saat yang disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Berdoa di waktu itu pula pasti akan dikabulkan. Di saat itu pula, dahulu saudaraku Yakub pernah menjanjikan akan mendoakan anak-anaknya di waktu itu dengan redaksi Al-Quran, Saufa astaghfiru lakum Rabbi. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku." Nabi lalu melanjutkan, "Andai saja kamu tidak mampu melakukan di waktu itu, lakukan di pertengahan malam. Jika masih tidak mampu, laksanakanlah pada awal malam saja." Yang dilakukan adalah sholat 4 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Yasin. Rakaat kedua setelah membaca surat Fatihah, membaca surat Hamim atau surat Ad-Dukhan. Rakaat ketiga setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat As-Sajdah. Di rakaat keempat setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Mulk, lalu kemudian tahiyat dan salam. Setelah salam, pujilah Allah dengan membaca Alhamdulillah, sanjunglah ia dengan sebaik mungkin. Lalu bacalah sholawat kepadaku dan buatlah sebaik mungkin serta untuk semua para nabi. Lalu mintakan ampunan untuk semua orang mukmin laki-laki maupun perempuan yang telah mendahului kamu dengan mati membawa iman. Lalu setelah itu berdoalah sebagai berikut, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqni husnan nadhari fima yurdika anni. Allahumma badi'as samawati wal ardi zal jalali wal ikrami wal izzah allati la turam, as'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwahu 'alan nahwi alladhi yurdika anni. Allahumma badi'as samawati wal ardi dal jalali wal ikram
wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basari wa an tutliqa bihi lisani wa an tufarrija bihi an qalbi wa an tashraha bihi sadri wa an taghsila bihi badani fa innahu la yu'inuni 'alal haqqi ghairuka wa la yu'tihi illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan benar, menurut riwayat Abdullah bin Abbas, setelah Sayyidina Ali melewati 5 atau 7 kali majelis serupa, Ali datang dan beliau mengaku kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam sehari aku tidak bisa menghafal kecuali sekitar 40 ayat saja lalu lepas. Namun hari ini, dalam sehari aku bisa menghafal sekitar 40 ayat saat aku baca, seolah Al-Quran tampak di depan mataku. Begitu pula hadis, saat aku mendengar, ketika mau aku ulangi, lepas lagi. Tapi hari ini, saat aku mendengar hadis, saat aku ingin menyampaikannya kembali, tidak ada satu lubang pun yang terlewatkan." Kemudian Rasulullah menanggapi hal itu dengan kalimat, "Mu'minun wa rabbil Ka'bah ya Abul Hasan."